Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul Syaki Syaputra, NPMG 1F 022 Saya di sini akan membuat topologi jaringan dari studi kasus sebuah perusahaan XYZ. Nah, di sini saya membuat tugas proyek proyek manajemen jaringan komputer yang diampu oleh Bang Riki Yuda dan juga Mbak Karina. Nah, di sini saya membuat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana pada studi kasus ini pada perusahaan XYZ itu terdapat 3 departemen dalam satu gedung. Jadi pada satu gedung ini terdapat 3 lantai. Di lantai pertama itu terdapat departemen penjualan, kemudian yang kedua lantai kedua terdapat departemen teknis, lalu di lantai ketiga terdapat departemen manajemen. Nah, pada setiap lantai ini nanti akan diisi oleh satu switch dan juga 3 PC. Kita ambil contoh 3 PC ya. Nah, setiap departemen ini memiliki IP address yang berbeda. Pada lantai pertama itu IP address-nya 192.168.20.1 dengan prefix 24. Nah, di sini perusahaan ini menggunakan IP di kelas C ya. Nah, dengan network ID-nya tadi 20, kemudian di lantai kedua network ID-nya 30, dan di lantai ketiga network ID-nya 10. Nah, kemudian switch pada setiap departemen ini nanti akan terhubung ke satu router. Nah, router utama ini nanti terletak di lantai 1. Dan juga setiap komputer, setiap PC nanti akan terhubung ke DNS server, sistem informasi perusahaan, di mana nanti setiap PC ini juga akan terhubung ke satu server. Jadi pada topologi jaringan yang akan dibuat juga nanti terdapat satu server. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer untuk pembuatan topologi jaringannya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita masukkan router yang terlebih dahulu, kita pilih yang PT router. Nah, kemudian kita masukkan switch terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan switch yang 2960. Kita masukkan 3 switch untuk 3 lantai ya, 3 departemen. Oke, nah kemudian kita masukkan juga PC-nya. Setiap lantai atau setiap departemen ini berisi 3 PC. Nah, jangan lupa kita masukkan juga servernya. Nah, jika semua perangkat sudah dimasukkan, kita masuk dulu ke server terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke desktop, kita atur IP konfigurasinya. Untuk server ini IP address-nya itu kelas C, kemudian kita masukkan IP default dari kelas C ya, 192.168.1.1. Nah, untuk default gateway ini dimulai dari host ID-nya itu 1. Nah, untuk IP address-nya dimulai dari 2. Kemudian kita lanjut ke PC ya, teman-teman. Nah, di sini kita atur juga IP konfigurasinya. Untuk lantai pertama tadi network ID-nya 20 ya. IP address-nya dimulai dari 2. Selanjutnya PC kedua itu 3. Mungkin ini nanti kita percepat aja ya, teman-teman. Nah, oke, jika setiap PC sudah ditambahkan IP konfigurasinya,
Lanjut kita sambungkan kabel dari server ke router, dari PC ke switch, dari switch ke router. Nah, sebelumnya untuk menyambungkan kabel di sini pada router, port yang terdapat pada router ini baru berjumlah 2 ya, sedangkan switch yang akan kita sambungkan itu berjumlah 3 dan juga servernya 1. Jadi kita butuh 4 port, sedangkan di sini baru ada 2, jadi kita tambahkan terlebih dahulu untuk PT router yang 1 CFE ini ya. Nah, sebelumnya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan di sini 2 buah, kita hidupkan kembali, baru kita sambungkan kabelnya ke server terlebih dahulu. Nah, untuk menyambungkan kabel ini itu harus secara berurutan, atau teman-teman bisa menghafal urutan kabelnya ya, karena nanti kabel ini juga bakal kita konfigurasikan IP-nya ya. Kita sambungkan juga ke PC. Nah, seluruh kabel sudah tersambung, namun untuk dari router ke server dan juga ke switch ini masih merah. Nah, kita perlu mengatur config-nya dulu untuk kabelnya ya. Nah, di sini fast internet 0. Ini kabel pertama yang kita sambungkan dari router ke server. Dari sini kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan default gateway dari server. Nah, selanjutnya fast ethernet 1, ini switch pertama, berarti 20.1. Lalu switch ketiga itu 6 ya, bukan 4 atau 5. Switch kedua berarti 30.1. Jangan lupa di on kan teman-teman ya. 10.1 benar. Nah, jika sudah kita atur IP address pada kabelnya, maka di sini langsung berubah menjadi hijau. Nah, jika seperti ini tandanya sudah terhubung. Nah, untuk menguji koneksinya, kita uji koneksi dulu ya. Untuk setiap PC pada satu departemen dan juga PC dari departemen 1 ke departemen di lantai 2 dan lantai 3. Untuk menyobanya cukup kita pencet P, kita arahkan dari PC 1 ke PC 2, sukses, 1 ke 3, sukses, 2 ke 3. Nah, untuk satu departemen ini setiap PC sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa tersambung, dan kita coba ke lantai 2 ya, lantai 1 ke lantai 2. Nah, untuk percobaan pertama atau kedua itu biasanya masih fail. Nah, untuk percobaan kedua ini udah berhasil ya. Coba ke PC 2, gagal. Kita coba lagi, pasti berhasil. Nah, berhasil. Lalu kita coba ke PC ke lantai 3. Kita delete dulu ya. Berhasil. Jadi setiap PC pada departemen ini sudah bisa berkomunikasi atau sudah terhubung. Jadi untuk uji coba pengiriman pesan ini biasanya pada percobaan pertama atau kedua itu masih terdapat fail atau gagal. Namun untuk percobaan kedua atau ketiga itu sudah pasti koneksi yang kita buat ini itu sudah berhasil teman-teman. Jadi juga seperti ini koneksinya sudah tersambung untuk PC setiap departemen dan juga PC antar departemen. Nah, jika sudah di sini langsung kita buat
PC ini agar bisa tersambung ke DNS server perusahaan. Nah, jadi kita masuk ke server terlebih dahulu. Nah, pada server kita masuk ke menu service dan di sini kita masuk ke DNS. Nah, di sini kita tambahkan URL linknya ya. Kita contohnya tambahkan dummy.com. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan IP address dari server kita 1.2 ya. Lalu kita klik add, kita tambahkan, dan jangan lupa di sini kita hidupkan DNS servernya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan server IP konfigurasi. Nah, selanjutnya pada IP konfigurasi ini kita masukkan juga IP address server tadi ke kolom DNS server ini 1.2. Nah, ini kita masukkan ke semua PC ya teman-teman, agar nanti semua PC yang ada pada perusahaan ini itu bisa mengakses DNS server dari sistem informasi perusahaan. Langsung saja kita percepat ya. Nah, jika IP address DNS server tadi sudah diatur dari setiap PC ini, lalu kita coba masuk ke desktop, kemudian ke web browsernya untuk mencoba mengakses link URL yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, di sini kita masukkan saja dummy.com. Kalau enter. Nah, jika berhasil maka di sini akan muncul Cisco Packet Tracer. Nah, ini masih default ya. Ini sistem default dari Cisco. Nah, kemudian di sini kita coba edit, kita masuk ke server, kita masuk ke HTTP. Nah, di sini kita bisa edit isinya teman-teman. Contohnya pada indeks kita mau edit judul. Ini judulnya kita edit jadi sistem informasi perusahaan XYZ. Asal colornya mau kita ganti jadi merah. Nah, kemudian kita save ya. Lalu kita masuk ke PC kembali, kita masuk ke web browser, kita masuk ke URL tadi. Nah, di sini sudah berubah teman-teman. Nah, oke. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang membuat sebuah topologi jaringan dari studi kasus sebuah perusahaan. Kemudian kita menyambungkan PC antar departemen, PC dari setiap departemen, kemudian kita sambungkan juga PC ke DNS sistem informasi perusahaan tersebut. Nah, mungkin caranya kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.